Mungkinkah bendera Amerika berkibar lagi di atas kedutaan Amerika Serikat di Kabul? Kali ini saat Taliban berkuasa? Mantan Duta Besar Amerika Serikat Ronald Newman mengatakan, ya. Ya, saya bisa membayangkan itu. Saya rasa Taliban harus membuat beberapa perubahan kebijakan. Terutama karena reaksi politik domestik Amerika yang keras jika mereka mengabaikan apa yang dilakukan Taliban terhadap perempuan khususnya. Saya rasa itu akan sangat kuat. Tapi ada alasan untuk membuka kembali, dan saya bisa membayangkan Amerika Serikat melakukannya. Meskipun ada gambar-gambar orang Amerika yang bergegas meninggalkan Kabul pada tahun 2021, menjaga semacam hubungan dengan Washington sebenarnya tidak pernah benar-benar dikesampingkan oleh Taliban. Taliban sudah menegaskan, bahkan selama negosiasi di Doha, bahwa mereka ingin hubungan politik tetap ada. Mereka ingin militer pergi. Faktanya, beberapa bentuk keterlibatan sudah terjadi. Pejabat Amerika Serikat telah melakukan perjalanan ke Kabul untuk melakukan pembicaraan, sementara Washington masih memiliki alasan praktis untuk berurusan dengan Taliban, di mana kepentingan mereka saling bersinggungan. Amerika Serikat sudah berurusan dengan Taliban secara pragmatis di beberapa bidang tertentu. Sudah ada misi ke Kabul, terutama terkait pembebasan sandera Amerika yang ditahan di Afghanistan dan juga upaya kontra terorisme. Namun, Taliban sendiri tetap sangat bermasalah. Perlakukan mereka terhadap perempuan menjadi semakin ekstrim. Sementara masih ada pertanyaan serius mengenai Al-Qaeda dan kelompok militan radikal lainnya yang beroperasi di Afghanistan. Dalam beberapa hal jawabannya adalah ya, namun dalam hal lain jawabannya justru tidak, dan itu mengkhawatirkan. Tentu saja itu tidak berubah, bahkan menjadi lebih buruk dalam hal pandangan mereka tentang Islam yang nyaris seperti abad pertengahan yang tidak dianut oleh sebagian besar negara Muslim. Namun menjauh juga memiliki konsekuensi. Rusia sudah secara resmi mengakui pemerintahan Taliban. Tiongkok telah membangun hubungan erat meskipun belum secara resmi melakukannya. Dan negara-negara tetangga Afghanistan terus memperluas hubungan dagang dan politik. Pertama-tama, kita sudah beberapa kali tidak terlibat di Afghanistan di masa lalu. Dan saya akan mengatakan bahwa setiap kali kita membelakangi Afghanistan, kita akhirnya kena dampaknya di titik yang sensitif. Sumber daya mineral yang melimpah di Afghanistan pada akhirnya bisa memberi Washington alasan lain untuk terlibat kembali. Potensinya nyata, tapi untuk saat ini, itu masih merupakan prospek jangka panjang yang sangat jauh. Ini memang berpotensi menarik jika Anda memahami bahwa potensi itu masih bertahun-tahun lagi. Karena untuk mengembangkan sumber daya mineral, perusahaan-perusahaan harus berinvestasi. Itu membutuhkan tingkat keamanan tertentu. Perusahaan-perusahaan harus yakin bahwa keamanan itu akan bertahan. Harus ada kepastian hukum yang memadai. Semua itu belum ada sekarang. Secara teori, semuanya bisa saja diciptakan. Sampai semua itu tercipta, saya rasa ini bukan ide yang serius. Jika Washington kembali ke Kabul, mantan duta besar di sana mengatakan bahwa mereka tidak boleh mengulangi pola yang telah merusak 20 tahun keberadaan mereka di Afghanistan. Investasi yang terlalu sedikit ketika negara itu relatif stabil. Lalu, miliaran dolar mengalir terlalu cepat. Sebuah negara Afghanistan yang menjadi tergantung pada perlindungan Amerika dan tidak pernah membangun kepercayaan publik yang cukup untuk bertahan tanpa perlindungan tersebut. Ketika saya di sana misalnya, situasinya baru mulai memburuk. Dan saya meminta jumlah yang sekarang tampak kecil, tapi saat itu terasa sangat besar, 600 juta dolar untuk dukungan ekonomi tambahan. Saya hanya mendapatkan 43 dari 600 yang saya minta karena Irak menyerap semua yang lain. Belakangan, kami mengucurkan miliaran. Tapi ketika kami mengucurkan dana besar, kami melakukannya terlalu cepat. Dan kami menyalurkannya ke wilayah yang sangat terbatas di negara itu dalam upaya untuk mendapatkan stabilisasi yang cepat. Dan sistem politik Afghanistan tidak bisa menyerap uang itu. Ketika tidak bisa menyerapnya, uang itu bocor lewat korupsi. Jadi, jika Duta Besar Newman dikirim kembali ke Kabul hari ini, pendekatannya akan sangat berbeda. Tidak ada janji besar, tidak ada kepercayaan, dan tidak ada konsesi, hanya dengan harapan bahwa Taliban mungkin akan berubah nanti. Anda hanya boleh menukar tindakan nyata dengan tindakan nyata. Jadi jika membuka kedutaan adalah sesuatu yang diinginkan oleh orang Afghanistan, mungkin itu juga menjadi kepentingan kita. Tapi ada berbagai hal yang kita inginkan. Kita harus punya sesuatu yang spesifik yang mereka lakukan pada saat yang sama sebagai imbalan. Bukan hanya mungkin kita akan melakukannya nanti. Dan itu harus dilakukan secara bertahap karena tidak ada kepercayaan. Tidak ada kepercayaan dari kedua belah pihak. Dan tidak ada alasan bagi kedua belah pihak untuk memiliki kepercayaan atau rasa saling percaya. Dan jika Anda
Melakukan hal-hal seperti membuka kedutaan tanpa mendapatkan imbalan apapun. Kamu hanya meninggalkan pesan bahwa orang-orang Afghanistan tidak perlu mengubah sikap. Mereka hanya diam di tempat, dan Amerika Serikat akan tunduk serta mengubah posisinya. Bagi Washington, kembali ke Afghanistan mungkin bukan lagi ide yang tak terpikirkan. Tapi pesan mantan duta besarnya jelas. Jika Amerika kembali ke Kabul, seharusnya itu bukan dengan syarat dari Taliban,